Tapi wayang yang dimainkan oleh Roy itu seperti menutupi kelemahannya dia itu. Dia ada punya satu kelemahan, kegalauan ya, kebingungan ya, akhirnya ditutupi itu dengan wayang. Dengan main wayang itu. Jadi itu menunjukkan dia memang persiapan gitu-gitu, kayak ada dia bawa kertas-kertas gitu yang foto-foto gambar-gambar Silveter, gambar-gambar Pak Jokowi yang nanti kalau dia sudah tidak bisa bicara diangkat. Kalau saya tidak punya bahan dan saya tidak tahu itu, tidak mungkin dong saya mau tantang Tifa, dan tidak mungkin juga saya mau tampil di TV kalau memang saya tidak punya bahan. Ya, saya tidak menguasai itu, kan tidak mungkin lah mempermalukan diri saya di depan orang banyak. Karena saya tahu dan saya pelajari mulai dari pertama kali ijazah palsu itu, saya diam-diam tapi saya juga bergerak pengen tahu sih. Dan ternyata kayak kita ini, kayak saya ini mendukung Pak Jokowi, kita ini tidak ada dibayar, Pak Jokowi juga tidak tahu kita. Tapi memang kita kayak diutus dari Tuhan. Saya di Pak Budi saya kasih tahu ya. Saya ini sudah berniat, ya sudah, saya tidak mau membahas Pak Jokowi. Saya mau sekarang ini nih Pak Prabowo dan Mas Gibran. Karena kita harus dukung ya pemerintahan saat ini. Hai penonton Ruang Konsensus and Thinking Indonesia dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya Budius Ma'ruf Piliang, anak Sulu Mulyono. Anak Sulu Mulyono kedatangan termul yang paling heboh pekan ini. Ya, kita tahu beberapa hari yang lalu itu di sebuah acara televisi nasional, salah seorang yang kita anggapnya sekarang bahasanya termul ya. Itu pun disampaikan atau yang diucapkan oleh Roy Panji ya. Ada termul. Dan sekarang termul itu sudah bersama saya dengan Ibu Diana Murni. Wah, apa kabar Ibu? Baik. Aduh, luar biasa. Ibu sepanjang pekan ini kayaknya viral ini. Iya. Ya, luar biasa. Bukan lihat viralnya juga, tapi saya bahagia banget. Bahagia ya? Bahagia bukan karena viral, tapi bahagia bisa ketemu sama penyebar ijazah palsu pembohong itu. Iya, dia memang biangnya ya berdua itu ya. Biangnya itu, makanya saya puas. Sudah mengatai langsung ke mereka itu saya puas. Apa yang Ibu, kan sudah bertemu tuh dengan Roy ya, dengan Tifa. Sayang Ibu nggak ketemu Rismon ya? Iya, belum Rismon, cuma Roy dan Tifa kemarin yang ada. Apa kesan-kesan Ibu yang Ibu rasakan? Ya, kalau kesan saya melihat ya wajah, pandangan dua orang itu, mereka itu bagaikan robot yang diatur, yang disetel itu. Mereka bagaikan robot yang jadi mereka tuh kayak disetel gitu. Bukan kayak aslinya mereka itu, tidak. Saya melihat seperti itu wajah mereka. Karena saya waktu duduk, saya pandang mereka ya. Ini orang dua ini nih kasihan sebenarnya. Mereka tuh kayak disetel, kayak ada orang yang ngatur mereka. Saya kemarin tuh lupa bilang. Dari mana Ibu tahu bahwa dia itu orang di setel? Ya kita bisa lihat ya dari wajahnya. Mungkin narasumber lain yang berhadapan dengan mereka tidak memperhatikan benar wajah mereka. Tetapi saya ketika saya diam dan mereka berbicara, itu saya memandang wajah mereka ini, saya bilang mereka ini karena apa ya? Mereka memainkan show terlalu lama dengan masalah ijazah palsu itu yang mereka gulingkan, mereka mainkan dengan cara penyampaian mereka itu kelihatan mereka seperti diatur. Seperti mereka tuh kayak robot ada yang mainkan gitu loh. Berarti mereka tuh benar-benar sedang memainkan peran ya, aktor ya. Bermainkan peran. Sebenarnya mereka itu ya cuma mereka itu rasa besar karena ada yang mendukung ya, ada yang memberi semangat mereka. Ya mungkin ada juga yang membayar mereka, itulah yang bikin mereka jadi semangat. Tapi tatapannya kosong itu dua orang. Tatapannya itu sebenarnya kosong. Apa Roy itu ya sampai sudah kayak kebingungan gitu. Dari wajahnya tuh, matanya itu sampai sudah enggak karu-karuan. Saya sudah bilang enggak karu-karuan, tidak seperti manusia normal mereka itu. Benar, ini saya pandang mereka itu dan saya melihat yang terjadi di mereka seperti itu. Mereka ini kayaknya disetel. Saya kemarin tuh lupa bilang, siapa sih yang bayar kalian sih sampai kalian kayak begini? Penasaran saya sih. Ibu yakin dia itu orang bayaran? Saya yakin mereka itu pasti ya orang-orang yang disetel. Kalau disetel kan tahulah ya, kita kalau disetel kan berarti ada sesuatu. Nah, itu. Ibu mengatakan kemarin itu di acara tersebut
Tifa orang santun, tapi hatinya perempuan yang baik, tapi preman. Itu gimana maksudnya? Iya, bukan perempuan yang baik. Maksudnya dari fisiknya dia perempuan. Oh, fisiknya perempuan. Fisiknya perempuan, tetapi jiwanya bukan jiwa perempuan itu. Jiwanya jiwa preman. Maksudnya gimana itu? Jadi maksudnya begini loh. Kan kalau fisik kan kita lihat perempuan ya, dia memang seorang perempuan. Nah, tetapi jiwanya dia yaitu jiwa pemberontak. Kita lihat di mana ketika dia tuh mengelek-elek Pak Jokowi, mengolok-olok Pak Jokowi dengan ijazah palsu. Terus yang paling biadab ketika ke makam. Nah, kemarin tuh saya dengar dia bilang untuk penelitian. Kenapa dia tidak izin dari keluarga yang kuburannya akan dia teliti itu? Harusnya dia izin. Apa salahnya sih izin di keluarga? Kita mau meneliti kuburannya orang. Ya izin kepada keluarga. Itu yang saya katakan jiwa preman. Kalau memang kamu bilang mendoakan, dia katanya kan kita mendoakan. Saya tidak percaya hari ini Tifa dan Roy hadir di kuburan ibunya Pak Jokowi untuk mendoakan. Di mana mereka lagi menghujat Pak Jokowi. Di mana mereka lagi menyebar kebohongan dengan ijazah palsu. Ya, di mana Tifa itu mengeluarkan kata-kata saya lihat kemarin sebagai orang beriman, perempuan yang santun. Dia lupa bahwa dia itu dirinya bukan perempuan santun. Perempuan yang tampilan santun, jiwa preman. Lupa dia dengan dirinya. Jadi dia belum mengaca dirinya. Saya kemarin belum puas ngata-ngatain si Tifa itu. Jadi saya kepengen sekali lagi harus berhadapan dengan Tifa itu. Tapi kayaknya dia udah takut tuh untuk bertemu Budiana. Ya kalau dia takut, jangan dia menyebar lagi isu fitnah-fitnah itu. Dan jangan lagi ke kuburan-kuburan. Saya baru lihat ya, baru aneh ya. Ada orang yang membenci dengan keluarganya. Seperti dia membenci dengan Pak Jokowi dan keluarga. Tetapi dia berkunjung ke orang tua yang dia benci itu. Kan udah masuk akal. Apalagi dia mau berdoa. Doanya kamu tidak akan terkabul. Di mana mulutmu sudah memfitnah. Mulutmu mengeluarkan kata-kata kebencian. Tetapi kamu mau mendoakan untuk keluarga itu tidak masuk akal. Itu yang saya jengkelnya di situ kemarin tuh. Kemarin waktu di acara itu si Tifa bilang, Bu, bahwa kalian aja nggak tahu. Kami kan sebelumnya sudah berdoa untuk almarhumah Ibu Sujiatmi, Ibunya Jokowi. Ya kan, kalian di sini ada nggak yang pernah mendoakan datang langsung ke makamnya Ibu Jokowi? Nggak ada kan, kami mendoakan. Tetapi sebaliknya Ibu melihat dia tuh bohong. Gimana itu? Iya, jadi begini, kalau saya jadi keluarganya Pak Jokowi, nggak usah deh kamu berdoa ke situ. Nanti doamu bukan jadi baik tapi jadi buruk. Nggak mungkin dong. Orang mau berdoa kepada orang lain, doa itu bukan keluar dari mulut tapi dari hati. Ya, kita bersihkan hati, ya kita datang berdoa di situ. Bagaimana dia katakan dia berdoa sedangkan dia lagi menghujat Pak Jokowi dan keluarganya? Dan siapa yang mau percaya? Dia datang berdiri di pintu-pintu pagar kuburan. Dia mengatakan bahwa ini bukan ibu kandung Pak Jokowi. Saya ikuti itu. Saya bilang ini orang tidak waras. Dari mana mulutnya mau berdoa? Ya doa aja buat keluargamu. Kalaupun kamu mau datang berdoa baik, tujuanmu baik, apa salahnya kamu izin kepada keluarganya? Apa salahnya sih, orang kamu niat baik kok. Saya yakin keluarga Pak Jokowi juga pasti dengan senang hati mengizinkan. Karena ini orang mau berdoa. Nanti kamu mau di situ mau buruk, mau jelek, yang penting kamu udah izin baik. Tapi ini tanpa izin, terus katakan kalau ke situ untuk berdoa, ndak bakalan ada yang percaya. Bagaimana orang mau percaya? Orang mulutmu tiap hari mengumbar kebencian, mengumbar kebohongan dengan ijazah-ijazah palsu. Show dari TV ke TV untuk menjelekkan Pak Jokowi. Sehari ini kamu bilang mau mendoakan. Orang waras apa tidak itu kan seperti itu. Sedangkan kita ini yang baik sama Pak Jokowi, maksudnya bukan baik ya, tetapi kita tidak mengurusi Pak Jokowi, tidak menjelekkan, tidak ada masalah dengan Pak Jokowi. Kita mau ke kuburan orang tuanya aja, yang tidak ada masalah harus kita izin. Nanti kan orang ngapain sih orang itu di situ? Walaupun kita pendukung Pak Jokowi sekalipun, kita mau ke sana kita harus izin lah. Kita harus suruh izin. Tidak ada kita moro-moro ke sana-sana gitu. Tidak boleh karena itu kuburan orang yang sudah tidak ada gitu loh. Ya. Juga Ibu bilang kemarin itu, saya banyak mengkonfirmasi nih ya.
Iya, boleh. Tifa itu juga beracun. Nah, gimana? Ya, Setahu saya yang beracun tuh ular, ya kan Bu ya? Kok Tifa juga beracun Bu? Ya beracun. Itu hanya istilah ya? Bukan istilah, sebenarnya memang dia tuh hatinya beracun. Kenapa saya katakan hatinya beracun? Kan kalau kita melihat tampilannya coba, santun, bicaranya kalem. Bahaya itu ular itu. Ular kan merayap kan diem, bisanya besar. Nah itu kayak Tifa. Oh. Kalau dia tidak berbisa, ya masalah ijazah palsu Pak Jokowi itu pasti dia sudah stop sampai di situ. Pasti dia tidak mengguling-gulingkan sampai ke KPU. Dia dengan Roy itu kayak duet maut ya. Memang duet maut, dua orang itu tuh pasangan yang, aduh pasangan itu tuh saya gergetan dengan pasangan. Saya memang pasangan itu yang mencari panggung dari TV ke TV, mempengaruhi rakyat. Itu yang saya pengen hancurkan, robohkan panggung mereka. Kenapa? Karena mereka ini sudah membuat perpecahan antara anak bangsa. Di sosmed itu tiap hari orang membahas tentang ijazah palsu itu. Sampai terjadi pro dan kontra. Maki memaki, ancam mengancam. Tiap hari seperti itu. Karena dua orang ini. Dua orang ini yang tidak henti-hentinya. Makanya saya tuh heran. Kenapa pihak kepolisian tidak cepat-cepat. Ya supaya tenang. Tidak ada lagi perpecahan antar anak bangsa di situ. Iya. Nah, memang sebenarnya kan asal dari munculnya mereka berdua menjadi selebritis kan gara-gara isu ijazah palsunya Pak Jokowi. Iyalah. Dan kemarin rombongan relawan-relawan Pak Jokowi ini kan sudah ke Polda dan terus ke Mabes Polri ya kan Bu, ya, untuk mendesak agar 12 orang terlapor termasuk 2 orang ini ya itu segera ditetapkan statusnya menjadi tersangka. Dan ditahan. Nah, yang menarik pada saat itu ya, itu tuh yang kata-kata yang kemudian disematkan juga ke Ibu ya, yang Ibu teriak-teriak waktu itu, nanti saya kalau saya ke sana dalam waktu 14 hari juga nggak ditetapkan sebagai tersangka, Ibu ke sana akan pakai celana dalam dan BH. Nah, itu kan dijadikan pukulan ke Ibu. Ini sebenarnya itu trik Ibu aja sebenarnya atau memang berniat seperti itu? Nah, ya saya kasih tahu ya. Iya. Mungkin kalau itu saya kurang waras seperti Tifa mungkin bisa terjadi. Iya. Tetapi begini loh, itu hanya kalimat saya, ya bahasa saya yang memang saya sudah pikirkan ya saat konferensi pers itu saya bilang yang pakar-pakar ini berbicara sudah ilmuwan ya seperti biasa ya sama hampir sama. Saya harus menciptakan satu bahasa yang menjadi perhatian penuh. Kira-kira bahasa apa ya yang saya harus sampaikan agar menjadi perhatian pihak kepolisian dan publik, mungkin bahasa saya bisa viral dan saya bisa ketemu sama 2 orang pembohong ini. Itu memang cita-cita saya. Tidak mungkin dong saya mau pergi demo dengan BH dan celana dalam. Itu spontan aja muncul Bu ya? Itu spontan aja muncul. Ketika mereka di depan berbicara, saya tidak diberi kesempatan untuk berbicara, tetapi saya minta kepada Pak Ade, saya korek Pak Ade, kasihlah aku ngomong karena saya sudah gergetan. Kok polisi lama banget? Nah, saya mesti ambil bahasa apa? Nah, maka saya langsung muncul. Saya di situ tidak bilang bahwa telanjang atau tidak pakai baju. Saya bilang, saya akan turun dengan 500 perempuan memakai celana dalam dan BH. Sekarang pun saya turun pakai BH dan celana dalam. Saya di unpacking ini kan turun pakai BH dan celana dalam juga. Salahnya di mana? Iya. Kecuali saya bilang, saya akan turun telanjang. Nah, mereka yang mempunyai pikiran negatif, pikiran porno seperti Roy Suryo kemarin itu harusnya tidak boleh itu. Dia sampai angkat itu wayang. Justru dia yang porno ya, Justru porno dia yang aksi ya. porno. Dia langsung menunjukkan. Wayang yang ada, iya pokoknya yang nggak ada tetenya tidak pantas, yang tidak pantas. Itu sebenarnya otaknya dia yang porno. Kalau saya hanya kata-kata, biasalah. Kata-kata itu juga saya hanya cuma sekali bicara sekali sampaikan karena itu juga spontanitas menunjukkan rasa kekesalan saya ya terhadap pihak kepolisian yang terlalu lama. Akibat dari kelamaan itu kan kita anak bangsa jadi terpecah. Tiap hari saya di sosmed itu berantem dengan orang hanya masalah ijazah, bukan masalah lain. Jadi tidak ada kalimat Ibu akan telanjang ke Polda tuh nggak ada ya? Silakan dicek mana ada kalimat saya telanjang. Saya bilang saya akan turun dengan 500 perempuan memakai celana dalam dan BH. Tetapi bahasa jebakan saya akhirnya termakan oleh kalian yang punya otak negatif dan otak porno. Mesum ya, otak mesum ya. Otak mesum langsung termakan semua. Mana Ibu? Coba Ibu buktikan. Kemarin Roy bilang turun aja. Nah, karena memang Roy otak porno.
otak negatif. Kalau dia pikiran bukan porno, dia tidak akan bikin wayang-wayang begitu. Dia tuh langsung dengan gambar. Kalau saya kan hanya kata-kata, tetapi dia sudah tunjukkan dengan wayang Iya, itu. Yaitu benar-benar. porno otaknya dia itu. Nah itu kenapa Jadi dia kenapa masuk perangkapnya Budiana. dia masuk perangkapku. Kamu terjebak, oi bahasa saya Roy. Kasihan kau Roy, Kasihan. kau terjebak dengan Budiana. Tapi ada sempatnya dia wayang itu kan dipesan dulu tuh. Oh iya. Berarti dia udah terjebak, mau ketemu saya di News TV, dia buatkan dulu wayang itu. Wayang yang ditujukan untuk saya. Gila ya orang ini. Berarti dia memang sudah mempersiapkan akan ketemu Budiana ya, sampai dia pesan kan sudah itu ya. diberitahu bahwa akan narasumbernya akan ini. Nah, dia cepat-cepat pesan wayang itu. Di mana ya dia bikin wayang itu? Gak lucu dengan wayang itu. Dipikir dia pakai wayang terus lucu, itu sudah kelihatan bahwa sudah kurang normal. Manusia punya dua otak. Jika otak kanan dan otak kiri, jika salah satu otak tidak berfungsi, ya sudah seperti Roy. Ibu menilai pada saat duduk berbarengan dengan mereka itu, Kan berhadap-hadapan. memang ibu melihat ada yang nggak normal ya? Ya. Dari perilakunya sebagai dari manusia. perilakunya. Jadi ya kalau saya melihat gini loh Pak, kan saya memandang, kita kan berhadapan. Roy yang kadang pandangannya kayak dia orang bingung gitu juga, ya dari gini kayak orang ada kegelisahan di hatinya. Ada kegelisahan dan sampai dia memainkan wayang-wayang itu kan sudah tidak lucu itu ya. Sebenarnya dia tidak perlu pakai wayang-wayang seperti itu. Dipikir dia dengan wayang terus orang wow, padahal tidak. Sebenarnya itu rasa kegelisahan dia, jadi dia untuk mengimbangi nanti lawan-lawan bicaranya, dia akan memainkan dengan itu. Itu main wayang itu hanya untuk untuk sepertinya dia untuk mengimbangi yang dia tidak bisa. Nanti dia tidak bisa ini kalau lawan ini berat ini, makanya dia pakai wayang itu. Untuk menutupi kayak gini loh, kita umpamanya saya diserang nih. Intinya kita gitu aja kayak anak kecil kan, begitu kita gitu aja udah. Jadi memang ada pandangan-pandangan bahwa dialog kemarin di News TV Rakyat Bersuara itu ya kayaknya kurang ada isinya katanya gitu. Ada yang bicara. Ya sekarang kita menghadapi Roy dan Tifa yang mereka tidak ada isinya hanya ijazah palsu di otaknya. Masa kita harus bicara yang formal? Tidak bisa. Kan kita harus sesuai dengan siapa lawan kita. Kalau lawan kita orang-orang intelek, ya kita juga harus intelek. Kita harus tahulah materi. Kita harus punya bahan untuk harus kita sampaikan. Jadi tidak asal ngomong. Tetapi bertemu dengan dua orang itu, ya saya bilang katakan kalau kita ketemu orang gila, kita harus juga pura-pura gila biar seimbang. Karena kalau satu gila satu waras tidak akan masuk. Nanti akan terjadi perdebatan, ya kita harus gila jadi ribut di situ. Ibu juga menuduh Roy bahwa Roy hanya selalu mencari kesalahan orang, seolah-olah dirinya sudah benar. Padahal kau nggak benar, kan ibu bilang begitu. Iya. Buktinya kau waktu jadi menteri, kau maling panci, terus dibantah. Itu tuh dasar kau bodoh katanya. Itu gimana ibu? Jadi begini. Ibu merasa bodoh nggak sih berhadapan dengan dia? Kok justru dia itu yang bodoh. Kalau dia pandai, dia tidak membawa wayang, dia bicara aja. Itu kalau orang pandai ya, orang tidak menutupi, jadi dia membungkus kelemahannya dia dengan wayang. Wayang itu kan pengganti kita bicara kan, seperti orang main wayang kan, itu asik. Tetapi kalau di panggung-panggung yang memang situasinya, itu keren itu. Saya juga hobi sekali, saya orang luar pulau tapi hobi sekali menonton wayang. Tapi wayang yang dimainkan oleh Roy itu seperti menutupi kelemahannya dia itu. Dia ada punya satu kelemahan, kegalauan ya, kebingungan ya, akhirnya ditutupi itu dengan wayang. Dengan main wayang itu. Jadi itu menunjukkan dia memang persiapan gitu-gitu, kayak ada dia bawa kertas-kertas gitu yang foto-foto gambar-gambar Silveter, gambar-gambar Pak Jokowi yang nanti kalau dia sudah tidak bisa bicara dia angkat. Itu kan kelihatan sekali kalau orang itu ada punya kegelisahan atau orang itu tidak mampu. Nah, dia juga sering kan melihat di handphone. Kan mungkin ada yang kirim, kamu harus begini gini. Sering lihat handphone dia dengan Tifa itu, ya kan? Dari mana dia bilang saya bodoh? Sedangkan saya tak pakai melihat, saya langsung dari pikiran saya. Kenapa saya katakan dia seperti itu? Ya karena
Dia bilang mereka mencari kebenaran. Kalau kamu mencari kebenaran, kamu lihat dulu dirimu sudah benar apa enggak. Kalau dirimu sudah benar, barulah kamu cari kebenaran. Orang dirimu aja bohong, bagaimana kamu mencari kebenaran? Makanya sama host kemarin tanya, dari mana ibu mengatakan dia bohong itu? Ya waktu dia jadi menteri, kan selesai dari menteri kan rumah dinas, dia pulang angkut tuh panci-panci. Nah itu saya bilang makanya, nah dia bilang bohong ibu inilah kalau orang tidak tahu putusan pengadilan katanya. Iya, apa hubungannya ya? Apa hubungannya dengan putusan pengadilan? Putusan pengadilan kamu benar atau salah, tapi yang benar kamu bawa pulang panci ke rumahnya. Panci kamu bawa pulang. Padahal menteri loh Bu. Padahal menteri sekelas panci itu apa sih? Ya kan panci-panci itu kenapa harus dibawa pulang? Kalau kamu bawa pulang tuh yang berharga di panci kamu bawa pulang. Nah itu makanya itulah. Dan dia kemarin nyanyi apa? Wayan dan nyanyi lagu anak-anak itu. Ya itulah kepandaian kamu. Susu saya. Susu bendera. Ya memang itu lagu orang-orang yang kemampuannya tidak ada. Kenapa? Lagu Indonesia Raya aja kamu udah hafal, tapi lagu susu saya susu bendera kamu hafal. Dia nggak hafal ya? Iya, dia pernah kan dia salah nyanyi lagu Indonesia Raya, memalukan sekali. Menteri loh Bu. Tapi ya menteri kan cuma sebutan, cuma nama. Ada videonya itu? Ada videonya itu, saya selalu nonton nyanyi Indonesia Raya ndak bisa. Bagaimana lu hanya bisa nyanyi susu saya susu bendera? Kalau masalah susu-susu tuh dia jagonya itu. Luar biasa. Nah, memang Bu, hampir 3 bulan atau 6 bulan ya, Roy Suryo, Rismond, Tifa itu seolah-olah dapat proyek besar ya, proyek besar untuk mengkampanyekan bahwa Pak Jokowi itu punya ijazah palsu. Iya. Oke. Nah, salah satu media yang menyediakan panggung besar buat mereka bertiga khususnya itu memang televisi tempat Ibu kemarin manggung ya kan? Iya. Dilihat dari keseriusan dan persiapan ya, Roy Suryo setiap ada di acara itu, saya jadi bertanya-tanya, ini jangan-jangan dia dapat kontrak gede itu dengan televisi itu sehingga dia bisa mempersiapkan sesuai dengan topiknya. Misalnya dia kan selalu bawa kayak poster gitu ya, kayak wayang, itu kan persiapannya lama. Saya curiga jangan-jangan yang menyiapkan itu kru televisi itu gitu loh. Iya, saya jadi curiga jadinya karena kalau dia menyiapkan ya kan nggak serapi itu juga, siapa pula yang menyiapkan, terus dia pakai kaos lagi di dalamnya dan selalu diberikan waktu untuk itu. Dan kalau orang bicara dia selalu pegang mic untuk dia dia sengaja dan itu diizinkan ya? Itu dibiarkan, dia menyerang orang itu ya, jadi dia menyerang orang yang lagi bicara untuk menjatuhkan, untuk membuat orang itu down. Ya kayak kemarin Pak Soehadi itu lagi bicara, dia serang terus, Pak Soehadi bilang sabar saya mau bicara. Nah itu berarti dia itu memang dia udah tahu ya bahwa dia belajar bahwa kalau saya membuat lawan kita itu down, saya harus serang. Nah itu sebenarnya tidak boleh. Harusnya ditegur juga sama host pada saat itu ya, pembawa acara saat itu harusnya menegur dia. Nah karena waktu itu dia tidak ditegur, jadi saya yang teriak, diam kau, saya teriak. Karena saya lihat dia kok sudah keterlaluan ya. Kok bisa orang lain lagi bicara dia langsung. Jadi dia menutupi suara orang biar jangan mendengar itu. Itu otaknya Roy, tapi kau tidak bisa ketemu saya tahu otakmu, saya udah tahu. Oh jadi Roy memang sengaja memotong pembicaraan orang itu untuk mengganggu konsentrasi orang bicara. Sengaja? Itu memang sengaja. Dan dibiarkan oleh host? Dan dibiarkan. Berarti kerjasama mereka? Ya mungkin. Kan kita tidak tahu pasti ya, jadi saya bilang mungkin, kalau dari gaya-gayanya mungkin. Karena ini pertunjukan? Pertunjukan gitu loh. Kayak Roy itu ya, saya lihat itu memang dia itu sudah persiapkan dan mungkin sebelum turun tuh mereka tim tuh mungkin sudah atur. Pokoknya kalau mau bicara kamu serang cus. Nah buktinya dia boleh. Dia jadi Aiman di belakang dia ya. Aiman berdiri hadap kita, jadi di belakang saya lihat, saya perhatikan. Di situ tuh saya mengamati dari mulai naik sampai mereka berbicara, tuh saya mengamati situasi dan suasana di situ. Saya bisa tahu bahwa Roy itu sebenarnya gelisah. Ngakulah Roy, ampunilah kalian ke Pak Jokowi, sudahlah. Minta maaf aja sudah biar selesai. Jangan kalian berkepanjangan dengan membawa kebohongan. Mereka itu sebenarnya udah gelisah ya.
sudah mainkan ijazah, mereka salah. Saya sebenarnya Awalnya gini, kan Fufu Fafa. ya, Fufu Papa sudah tenggelam. Tenggelam, nggak laku. OCCRP. OCCRP. Jadi media lokal tidak mampu, mereka mencoba dengan media internasional. Iya. Mungkin dengan media internasional ini benar-benar jatuh. Padahal tidak juga. Kasihan deh lu. Terus sekarang mainkan dengan ijazah. Ijazah Pak Jokowi rupanya, tapi mereka gini loh. Mereka, kalau saya bilang itu memang bodoh mereka mainkan itu. Kita mainkan isu kebohongan jangan terlalu lama. Karena akan ketahuan. Gitu Harusnya kalau dia memang rencana mau main bohong, Roy, tanya di saya kalau main cara bohong-bohong gitu, Roy. Harusnya kamu tuh main sebentar gini aja dong, buang isu diam nanti biar masyarakat yang ribut kalian tenang. Kalau main terus menerus akhirnya ketahuan dan orang melihat kalian, orang sudah bosan dan jenuh. Masalah ijazah Pak Jokowi udah selesai, sekarang mereka mau mainkan yang masalah Gibran. Ya, Mas Gibran. Sekarang mereka sudah ternyata ya ada temannya Mas Gibran yang dari Singapura menjelaskan tentang ijazah di sana seperti apa. Nah sudah diam tuh, sudah tidak berani karena mereka tidak mungkin ke kampus luar negeri. Kalian ke sana, coba kalian ke sana kalau tidak dipermalukan. Di Indonesia saja kalian diusir-usir, apalagi kalian mau ke kampus Singapura sana, coba cek ke sana. Nah sekarang kayaknya isu ijazah Wapres sudah redam ya, tidak mungkin. Karena itu mereka sudah dari teman sekolahnya, bukan temannya, tapi orang yang pernah kuliah di sana dan tahu itu sudah menjelaskan. Dan jelas sekali dia menerangkan tentang itu. Nah mereka mulai lagi dengan kuburan. Yang lucu, setelah ijazah-ijazah ini mungkin mereka capek juga ya. Mereka mulai mainkan dengan kuburan. Nah ini yang lucu lagi, bukan lucu. Tetapi yang orang bilang tidak beradab ya. Kan saya katakan kemarin, penjahat pun, seorang penjahat kelas kakap pun tidak akan main dengan kuburan. Tidak akan mengutak-ngatik kuburan kayak kalian. Iya, yang Ibu anggap tidak beradab itu karena Tifa di kuburannya atau di makamnya Ibu Jokowi itu bilang bahwa ini Ibu Jokowi palsu juga gitu ya? Iya, ini bukan ibunya Pak Jokowi. Artinya kan tuh ibu palsu ya kan? Iya. Artinya dalam pikirannya Tifa pada saat bicara seperti itu, yang makamnya ibunya Jokowi itu bukan makam ibu kandungnya kan begitu? Ibu kandungnya. Itu kan sudah, itu kan jahat namanya ya. Bukan jahat lagi, mereka itu sudah lebih di atas. Orang bilang kalau ada penjahat lebih tinggi dari penjahat ya itu tuh. Karena selama ini orang tidak pernah lakukan seperti itu ke kuburan-kuburan itu. Belum pernah. Saya lihat kecuali ya memang polisi ada identifikasi ya. Tetapi itu pun juga dia ada pendamping. Itu pun izin keluarga. Ada keluarga di situ. Tidak moro-moro datang sendiri begitu. Nah ini mereka ini loh, saya heran. Tujuannya apa? Mungkin masalah ijazah ini. Bahwa alasannya dia lagi riset, dimaafkan nggak itu? Dimaafkan nggak sebagai, oh ya dia kan lagi meneliti, jadi menduga-duga, oh jangan-jangan ini bukan ibu asli ini. Bisa dimengerti nggak tuh menurut ibu? Tidak lah. Sekarang lagi standing dia apa untuk meneliti? Dasar hukumnya apa dia meneliti orang yang sudah meninggal? Ya dia sebagai apa? Gitu loh. Itu yang saya heran. Tifa ini saya lihat dia itu sampai sudah hilang akal sebenarnya dia itu. Dia itu jadi gini, dia dengan Roy itu saling satu kait mengait. Umpamanya kayak dia sudah down, disemangati oleh Roy. Roy down, disemangati oleh Tifa. Oh saling ngisi. Jadi ya? saling ngisi dua orang ini. Dua orang ini memang saya lihat tuh kompak. Kompak dalam masalah menyebar kebohongan. Untuk masalah ijazah itu. Jadi dari keseluruhan permainan mereka menurut Bu Diana, secara substansi apa yang disebut sebagai penelitian oleh mereka tentang bahwa ijazah Pak Jokowi ini palsu, itu sebenarnya kebohongan. Kebohongan. Itu mereka ini sudah bingung. Dan kalau memang dia mau meneliti, harusnya izin kepada keluarga. Izin, permisi ya, kita mau adakan penelitian di sini. Jangan buru-buru kamu datang. Karena kamu itu lagi dalam proses dilapor oleh Pak Jokowi. Sedangkan kita yang relawan, yang kita ini yang istilahnya kamu katakan termul. Itu pun kita tidak berani ya, kita harus izin. Apalagi kamu. Ya,
Ya itu, apakah itu bukan penjahat kalian? Penjahat kalau saya bilang itu. Tidak pantas, harusnya izin kepada keluarganya. Mohon maaf, kita mau penelitian di sini boleh. Kenapa sih tidak izin dulu? Kalau yang tidak izin itu ya itu penjahat. Saya bilang, makanya Tifa itu saya katakan hatinya itu beracun. Ya beracun itu di situ. Bahaya orang seperti itu. Kalem, diam, jangan dipikir bahwa orang kalem penampilannya istilahnya gini, penampilannya beriman ya, tapi hatinya iblis. Sebenarnya itu iblis, hatinya dia iblis. Kalau dia tidak cocok dengan penampilannya, dengan cara bicaranya. Saya lihat cara bicaranya kemarin dia kalem. Saya perhatikan mulutnya itu kebohongan itu. Di dalam itu banyak kebohongan di dalam itu. Dia harus, tetap saya harus lawan dia. Kalau saya lawan dia 2 kali aja dia akan keok. 2 kali aja saya lawan dia, pasti dia sudah stop menyebar ijazah fitnah Pak Jokowi. Maksudnya ijazah palsu itu pasti dia stop. Dia ini belum ketemu lawan yang benar-benar. Ibu siap tahu berdebat tentang dia. dengan Tifa? Saya pengen satu Secara waktu, ilmiah, menurut dia secara kan ilmiah. dia kan mengaku kan ilmuwan. Nah, kita bicara secara ilmiah. Ibu siap Saya berdebat mau. dengan dia? Siap. Berdua? Secara ilmiah. Jadi kita tidak usah saling menyerang tentang pribadi, tetapi secara ilmiah saya kepengen. Artinya begini, debat itu begini Bu. Ibu kan orang yang meyakini ya bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Sementara dia palsu. punya bukti-bukti katanya Nah. dari hasil penelitiannya bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Ibu Ya. siap berdebat untuk Siap. meyakinkan itu? Justru saya kepengen tuh itu. Saya kepengen kemarin tuh itu. Kepengen sekali saya masalah itu. Cuma kan kemarin kan waktunya tuh kan ada pengacara juga yang harus sampaikan. Terus waktu-waktu kita kan memang terbatas. Sedangkan saya ingin memang ya benar-benar membakar mereka dua itu. Membakar semangat mereka dua itu. Ibu silakan tantang Tifa kalau begitu. Ya iya. Saya di sini saya ingin jangan bilang dokter, dia sudah bukan dokter lagi ya. Jadi Tifa ya, kalau kau mau ya adu wawasan, adu gagasan, karena kemarin kita itu hanya berdebat ya, pepesan kosong tidak ada isinya. Sekarang saya minta untuk masalah ijazah, kau lawan saya. Berdebat Saya berdua. tantang, berdebat berdua. Berani nggak? Kalau kau berani, kau jago, lawan saya. Saya mau bicara masalah ijazah. Kemarin tuh saya belum puas. Saya pengen tuh saya bicara masalah ijazah. Nah, Tifa dengan keilmuannya, dengan bukti-buktinya, ayo lawan saya. Saya kepengen itu kalau dia berani. Oke, kita minta supaya TV yang menyiarkan ini ada tantangan dari Budiana. Coba kalian panggungkan Budiana Ningrum, Budiana Murni berhadapan dengan Tifa ya, untuk menguji ya argumentasi mana yang benar-benar sehat. Kita tunggu nih. Nggak bakalan berani. Nama TV-nya Bu, lupa saya. iNews. iNews ya. Iya, saya minta kepada iNews berani nggak tampilkan saya dengan Tifa berdua dengan wawasan kita tentang ijazah. Ya. Tapi dengan host yang netral ya. Dengan host yang netral dan kita dengan bahasa yang santun, pokoknya ilmuwan lah. Kita yang diinginkan oleh masyarakat. Nggak takut Ibu? Kenapa takut? Saya tidak takut. Kan dia mengaku doktor, untuk intelektual. membela yang benar. Mau lawan dokter itu cuma simbol, cuma nama. Tetapi manusianya belum tentu dokter. Otaknya belum tentu sama seperti ilmunya. Jadi coba lawan saya. Saya kepengen sekali itu. Kalau ada orang yang bisa TV, mungkin iNews lagi mempertemukan saya duel dengan Tifa. Hebat, saya sujud syukur hari ini di TV itu. Ini permintaan saya. Biar masalah ini selesai, biar clear dilihat masyarakat. Mana yang punya wawasan dan mana yang tidak punya wawasan. Yang hanya omon-omon untuk mencari panggung. Apakah Bu Diana memiliki bahan-bahan ya untuk menjelaskan kepada publik dalam perdebatan itu nanti bahwa memang ijazah Pak Jokowi itu asli? Argumen-argumennya apakah Ibu sudah melakukan juga riset atau memiliki bahan-bahan bahwa memang Ibu yakin bahwa Pak Jokowi ijazahnya palsu. Pak Jokowi benar menulis skripsi sesuai dengan aturan yang ada di Universitas Gadjah Mada. Kalau saya tidak punya bahan dan saya tidak tahu itu, tidak mungkin dong saya mau tantang.
Tifa, dan tidak mungkin juga saya mau tampil di TV kalau memang saya tidak punya bahan. Ya, saya tidak menguasai itu, kan tidak mungkin lah mempermalukan diri saya di depan orang banyak. Karena saya tahu dan saya pelajari mulai dari pertama kali ijazah palsu itu, saya diam-diam tapi saya juga bergerak pengen tahu sih benar apa enggak. Tapi saya sudah tahu bahwa Pak Jokowi itu ijazahnya asli. Cuma makanya kemarin saya lagi bilang gini di TV kemarin. Kalau yang bicara itu umpamanya Puan Maharani, dia katakan Pak Jokowi tunjukkan ijazahnya, saya curiga ijazahnya palsu. Mungkin Pak Jokowi mungkin langsung kasih, dan kita juga ya, saya juga mungkin begini. Saya masih respon ya, karena dia bukan orang-orang bermasalah gitu loh. Atau AHY, mereka bukan orang-orang yang bermasalah dan orang-orang yang suka cari panggung dengan hal-hal gitu kan enggak. Mereka mungkin dengan politik ya ada mereka, tapi kalau Roy dengan Tifa, jangankan Pak Jokowi, kalau saya pun saya bilang kapasitas kalian apa untuk menanya-nanya saya, kalian siapa? Apalagi Pak Jokowi mantan presiden, mau tunjukkan buat mereka kucul-kucul kedua itu. Saya bilang mereka berdua tuh kayak kurcaci yang cukup itu. Ngapain kasih buat mereka? Kalau lembaga-lembaga terkait mungkin mungkin kita sebagai pendukung Pak Jokowi ya kan, mungkin kita juga mendorong Pak Jokowi kalau lembaga tapi dua orang itu yang sudah mainkan dengan Fufu Fafa mereka dari dulu, jadi mereka tuh stres karena apa yang mereka mainkan untuk menyerang Pak Jokowi, belum ada satupun yang berhasil. Saya katakan tunjukkan kepada saya Tifa maupun Roy yang diserang kepada Pak Jokowi, yang ditujukan kepada Pak Jokowi itu berhasil satu aja, belum pernah. Nggak ada yang berhasil ya, gagal semua ya. Jokowi, dari Jokowi mulai jadi presiden. Malah ada kata-kata gantung Jokowi. Gantung. Yang satu lagi mereka suka teriak ya, itu di sosmed, tangkap Jokowi, tangkap Jokowi. Saya bilang, hei kalian tangkap ayam aja tidak mungkin mampu, apalagi kalian tangkap Pak Jokowi. Saya ketawa, ini yang baru yang ngomong tangkap ini. Coba kalau kita melihat mereka tuh kasihan loh, itu rakyat biasa yang terpengaruh. Makanya dua orang ini pembawanya, pemecah anak bangsa ini dua orang ini, Tifa dan Roy ini. Makanya saya bilang sadarlah kalian sudah memecah belah anak bangsa. Ya, kemarin mereka minta, ya saya singgung sedikit ya, mereka minta untuk masalah Silveter itu. Nah, ya sebenarnya kan topik kemarin itu kan sebenarnya tentang itu, tapi kok kalau jadinya nggak membahas itu. Iya, karena kalau saya rakyat tuh begini loh, membahas itu kemarin. Kalau saya rakyat begini loh, Silveter ini orangnya merah putih, dia NKRI, dia itu suka membantu ya, dia sosialnya tinggi, membantu orang-orang yang lemah. Dia tidak pernah merugikan rakyat, maksudnya merugikan negara, dia tidak pernah merugikan negara. Dia cinta NKRI, dia tuh selalu, kalau kau tidak cinta NKRI tidak usah, kalau kau tidak merah putih tidak usah. Dia orang yang benar-benar sosial tinggi ya. Terus harus, cuma karena ini masalahnya dia ini artinya masalah politis, sudah di politis ya. Jadi mereka mungkin karena dia terlalu vokal ya, menyampaikan hal-hal yang benar. Mereka takut sama dia. Dia juga termasuk orang yang sangat benci pada kawan kita Sylvester itu. Oh iya. Itu benci banget karena Silveter kalau bicara itu semua tuh masuk di akal gitu loh. Dan mereka terpojok dengan bahasa-bahasanya Silveter itu. Jadi mereka ingin bagaimana supaya Silveter ini juga sama dengan mereka gitu loh. Nah, padahal masalah dia kan, kalau kita bilang itu dia cuma bahasa sekali itu dan dalam momen itu. Nah, momennya dia tuh pas ya, dalam kayak kita dalam berkampanye mungkin kita keluarkan kata-kata yang melanggar hukum, terus orang melapor kita ya kan, padahal aslinya kita tidak begitu, itu cuma secara kebetulan di dalam situasi dan momen yang itu. Tapi mereka ini kan bukan segala momen, tidak ada momen orang bicara ijazah, orang ini mereka sebar kemana. Nah, justru mereka ini yang harus ditangkap, bukan Silveter. Ya saya yakin juga Pak Yusuf Kalla juga pasti sudah tidak peduli dengan itu, kan bukan Yusuf Kalla yang melapor. Bukan Pak Yusuf Kalla yang lapor. Ya, jadi kalau kita lihat secara keseluruhan kasus yang diglorifikasikan oleh teroris kan, sekarang kan istilahnya teroris ya kan. Teroris. Tifa, Roy dan Desmond. Ibu yakin sekali ya bahwa mereka ini sebenarnya hanyalah pion-pion ya, orang-orang depan
Karena ibu tadi mengatakan dari wajahnya ketika ibu melihat secara langsung itu kelihatan wajah-wajah orang yang memang sedang menjalankan skenario saja. Iya. Apa misinya kalau begitu? Jadi mereka ini seperti orang yang disetel. Mungkin ada kekuatan besar yang tidak suka sama Pak Jokowi. Kekuatan besar. Kekuatan besar yang tidak suka sama Pak Jokowi jadi memakai mereka ini. Jadi mereka ini main. Jadi mereka ini sebenarnya juga sudah, kalau lihat dari wajahnya Roy Tiva itu kelihatannya mereka capek juga sebenarnya. Capek ya? Capek juga, iya. Emang mereka bukan manusia. Kalau bayarannya mahal? Iya, sekalipun bayarannya mahal, semangatnya tuh ada. Dilihat itu ada semangatnya sampai bikin wayang-wayang tuh kan. Wayang-wayang itu kan pengganti kejenuhan itu sebenarnya. Oh iya. Coba dia lawan bicara dengan saya terus begini, dia tidak akan mampu itu. Apalagi Tiva, makanya Tiva kan banyak diam. Sebenarnya dia itu sudah sudah berkurang itu. Saya sih yakin itu sudah. Jadi mereka atur, dia jangan bicara terlalu banyak, tidak menyalan, tapi dia kalem-kalem pelan. Nah itu, saya yakin mereka mengatur begitu. Beda dengan. Sekarang kan ibu sudah bisa dan sudah berhasil bertetap langsung dengan Tiva. Ya, dan juga ibu kemarin mendorong bersama teman-teman relawan Jokowi, Prabowo Gibran, supaya mereka ini segera ditetapkan statusnya sebagai tersangka dan ditahan. Iya. Ya. Apakah ibu membayangkan kalau orang-orang ini sudah ditahan, ruang publik kita di sosial media lebih sejuk? Apa itu yang ibu bayangkan? Ya, kalau mereka itu sudah ditahan, mungkin ya masalah ijazah ini mungkin sudah redup pasti untuk masalah ijazah, karena sudah ada titik terang kan, semua dan masyarakat udah tahu kan, pasti ini sudah selesai. Tapi apakah itu selesai di situ? Mungkin ada kekuatan besar akan memainkan isu lain lagi, mungkin dengan orang lain lagi. Oh, aktor baru. Kalau mereka ini sudah ditahan, mungkin ada turun lagi aktor baru lagi. Oh, ya. Berarti, kalau memang skenario seperti itu, berarti bayarnya sangat mahal ini, Bu. Sangat mahal. Artinya kan taruhannya masuk penjara ini. Iya. Taruhannya itu masuk penjara, kan masuk penjara biar mereka di dalam juga kan nanti mereka kan tetap difasilitasi. Masuk akal nggak sih, Bu, bahwa mereka ini dibayar? Masuk akal lah. Masuk akal ya? Mana ada sih orang tiap hari gosok ke sana kemari, udah capek. Bukan taruhannya masuk penjara itu loh, Bu. Oh pasti iya, enggak apa-apa, bayarannya besar. Keluarga dijamin. Oh gitu ya? Ya iyalah. Dan pasti mereka nggak akan bocorkan siapa yang bayar. Tidak akan. Dan kalau di dalam juga paling nanti udah lama juga diurus-urus nenek keluar juga. Oh. Jadi sudah tenang, nanti kita mainkan. Jadi itu dugaan kita seperti itu dan dugaan banyak orang juga bahwa mereka ini adalah hanya pion-pion, ya kan? Artinya hanya orang yang disuruh, ya kan? Berarti ada kepentingan politik di balik. Oh iya, itu pasti kepentingan politik, karena Pak Jokowi ini memang kalau sampai muncul lagi sangat bahaya. Bahayanya apa? Pendukungnya itu. Orang-orang akan lebih mendengar Pak Jokowi. Pasti. Oh, bahayanya karena Pak Jokowi ini punya basis massa yang sangat besar. Sangat Jadi besar. itu yang membuat Pak Jokowi bahaya. Bahaya sekali. Karena apa? Apalagi dengan masalah dia digoreng-goreng begini, itu rakyat makin cinta loh. Berarti salah bodoh dong berarti. Mereka bodoh. Dalangnya ini bodoh dong. Bodoh. Karena apa? Bermain terlalu lama. Bermain dengan kebohongan tuh jangan terlalu lama. Rakyat makin jenuh. Dan makin membenci. Dan makin sayang sama Pak Jokowi. Kasiannya Pak Jokowi dibully, tenang aja. Itu yang sekarang bahasa itu yang saya dengar dari rakyat. Pak Jokowi kasihan ya, tidak pernah membalas. Apalagi Mas Gibran waktu tahu mereka ke makam kan apa jawabnya dia? Terima kasih sudah nyekar ke kakek nenek saya. Itu rakyat makin sayang. Harusnya kan marah ya Bu ya? Harusnya marah. Kalau saya sudah marah, saya sudah maki-maki mereka. Tapi jiwa kita, tapi begini loh Pak Budi, saya kasih tahu satu ya. Jadi dengan sabarnya Pak Jokowi dan keluarga, ya, itu akan nanti ujungnya nanti orang-orang ini ya kayak Roy Suryo ini semua akan nanti mereka mengalami hal-hal yang buruk karena orang baik loh. Mereka itu harus tahu. Ya saya alami itu Pak. Kalau orang baik ya, orang sabar itu mau diapa-apakan ya pertama iya, tapi nanti akan lenyap semua kayak
Tuhan akan mengangkat derajat mereka. Makin kita jatuhkan, makin diangkat derajatnya. Ya iya. Jadi saran Karena ibu, dia sabar. Cari orang di dunia ya yang kaya banyak, tidak bisa dihitung dengan jari. Ya dibilang ini kaya, ada juga lebih kaya. Orang ganteng banyak, orang cantik banyak. Mau bilang ini cantik, ada lebih cantik sana sini, ya tuh cantiknya berapa. Tapi cari orang yang sabar, coba bisa dihitung dengan jari. salah satunya Pak Jokowi Salah ya. satunya Pak Jokowi itu. Coba kita mau cari orang yang sabar seperti keluarga Pak Jokowi itu dari mana? Coba sekarang tunjukkan kepada saya, ada orang yang sabar itu. Yang dihujat, yang ini tinggal diam. Pak SBY sekali difitnah langsung lapor polisi ya kan, sampai orangnya Bukan. masuk penjara. Itu benar manusia. Kalau memang Pak SBY kayak gitu ya itu wajar. itu Kita manusia, iya. wajar punya emosi, punya Wajar marah. punya emosi, punya Kalau Pak marah. Jokowi apa dong? Makanya aku bingung juga itu dia Pak Jokowi. Terlalu itu. sabar itu kayak Aduh, apa ya? saya tidak bisa memikir Pak Jokowi benar. Saya kadang-kadang gini, kenapa ya? Kalau kita manusia biasa, pasti sekali-sekali ada marah. Oke lah saya sabar, 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Ke-6 kali pasti mungkin saya ada tidak sabarnya. Jengkel ya, makin saya diam kau makin ini saya kasih. Sekali-sekali ada kata itunya ya. Makin saya diam, tapi tidak ya Pak Jokowi ya. Makanya saya juga heran. Kalau Pak SBY lapor ya wajar, ya memang dia manusia biasa yang ada punya rasa kesel, rasa marah. Enggak, pada saat itu Pak SBY melaporkan ketika beliau masih menjabat presiden kan gitu loh. Iya. Nah Pak Jokowi kan sekarang ini melapor ketika beliau sudah menjadi rakyat biasa. Waktu kan beliau presiden tidak mau. tidak mau melaporkan, Ya, iya. walaupun kita tahu bahwa fitnahan, makian juga nggak kurang-kurang selama Pak Jokowi masih menjadi presiden kan Bu? Iya, Pak Jokowi kan ambil jalur hukum juga. Ya itu juga kan karena sudah terlalu lama. Penghinaan-penghinaan dan hujatan kepada beliau tuh kan bukan baru Pak. Dari dulu kan yang bilang PKI yang apa tuh kan. Nah itu kan beliau tidak sabar dengan itu, ya udah karena beliau masih jadi presiden. Nah ini ketika beliau sudah pernah tugas. Ya. Siapa duga nih Bu nih di belakang ini? Masalah Kalau berdasarkan info-info yang Bu Diana terima. ya ada info-info lah, tapi tidak mungkin saya bilang di sini nanti orangnya dengar, orangnya cari saya lagi gimana Pak Budi. Ada lah, nanti saya kasih tahu. Ada seorang perempuan datang di saya, Oh ya? di kantor saya memberitahu itu. Oh. Saya udah tahu sebenarnya. Nanti saya mau minta perempuan itu bagaimana. Saya bolehkah saya video kamu dan saya ini kan kalau dia mau, ya boleh. Jadi Ibu mendapatkan informasi dari teman Ibu itu bahwa memang yang di belakang mereka ini si A itu Ibu dikasih Ada, tahu. dikasih tahu. Menurut Ibu itu masuk akal. Masuk akal. Saya percaya Bahwa orang itu. yang bayar mereka ini si ini Bu Diana gitu loh. Iya. Nah ketika disebut nama Ibu, Ibu langsung mengatakan, oh pantesan. Iya. Nggak mengatakan, nggak mungkin. Enggak. Saya langsung iya. Dia meyakinkan. Karena saya tahu dia juga. Nanti kalau saya bilang kan enggak enak ya. Nanti ini mereka aduh dihujat. Jadinya Saya sudah fitnah ya. lagi. Saya dilaporkan lagi memfitnah nama orang. Makanya saya tidak akan sebut nama, kita tunggu aja. Tunggu. Jadi cuma saya akan dapat Tunggu skillnya, nanti perempuan itu yang muncul. Nanti perempuan itu yang muncul sendiri. Nanti saya bikin video perempuan itu muncul dan berkata, baru saya share. Kalau dia izinkan, dia bilang oke. Ibu nggak tanya dapat informasi dari mana, kok yakin yang di belakang Tahu dia dengar teroris sendiri. ini? Tahu karena dia orang dalam sendiri. Dia orang dalam. Dia orang dalam sendiri. Dia main di kantor saya 2 hari lalu. Terus cerita tentang itu. Sebelum saya ke iNews itu, dia sudah datangi saya sebenarnya. Cuma saya tidak mau berbicara di situ kan. Kalau kita berbicara nanti salah fitnah lagi, saya dituduh lagi, dilaporkan lagi. Ini menarik. Repot lagi. Nah, artinya begini. Ibu sudah dapat bocoran nih. Dapat bocoran. Kita kan belum. Nah, ada nggak sih benang merahnya antara siapa pelaku di belakang ini, siapa tokoh besar di belakang ini, dengan Roy Suryo, dengan si Tifa, ya, dengan si Rizpon, dengan Egy Sujana, ada benang merahnya nggak sih Bu? Ada kaitannya nggak sih? Dulunya maksud saya. Ada. Ada ya? Ada. Oh. Ada kaitan. Makanya gimana ya? Artinya nggak sekonyong-konyong. Mereka memberikan order ke orang-orang ini, nggak sekonyong-konyong. Dan mereka itu sering kumpul. Dan kumpul itu, meeting itu ya didengar sama orang itu. Yang orang itu kasih tahu ke saya. Jadi
memang mereka ini ingin menghancurkan karir politik Pak Jokowi. Maksudnya ingin Pak Jokowi itu sudah tidak, kalau bisa di penjara, mungkin penjara gitu loh Pak Jokowi itu. Wow. Dan tidak boleh maksudnya dekat dengan Pak Prabowo. Itulah yang kadang-kadang kalau kita lihat ya, padahal kalau Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu kan bagus ya. Cocok ya. Saya katakan selalu di sosmed ya, kan kebetulan saya juga pembicara di TikTok, itu saya selalu bicara bahwa saat ini bukan lagi Pak Jokowi, Pak Prabowo Gibran, dan kita harus mendukung Pak Prabowo Gibran gitu. Cuma ya kalau ada orang yang menjelekkan Pak Jokowi ya kita bangkit. Gitu loh, maksudnya kita meluruskan. Dan ternyata kayak kita ini, kayak saya ini mendukung Pak Jokowi, kita ini tidak ada dibayar, Pak Jokowi juga tidak tahu kita. Tapi memang kita kayak diutus dari Tuhan. Saya di Pak Budi, saya kasih tahu ya, saya ini sudah berniat, ya sudah, saya tidak mau membahas Pak Jokowi. Saya mau sekarang ini nih Pak Prabowo dan Mas Gibran. Karena kita harus dukung ya pemerintahan saat ini. Siapapun jadi pemimpin kita harus turut. Nah, tetapi kayak hati kecil saya tiba-tiba berubah ketika mendengar orang menjelekan Pak Jokowi di komal-komal TikTok, live TikTok itu. Saya langsung masuk, saya lawan. Sampai sekarang kita balik lagi ke Pak Jokowi lagi. Gimana itu coba? Mungkinkah kita ini diketuk hatinya untuk bela Pak Jokowi, kasihan. Mungkin begitu kali ya. Dan itu hanya panggilan hati aja. Panggilan hati. Bukan karena mereka Aduh, ya tidak digaya ada. ya. Saya dapat apa dari Pak Jokowi sampai Pak? Ya. Dapat kaos aja kali Bu kalau ke rumah Tidak Pak juga. Jokowi. Oh enggak juga. Saya juga kaos-kaos bikin sendiri. Sampai teman-teman saya tuh kalau lihat saya gini, ibu itu sudah jadi apa sekarang sih? Gila dia kalau bela Pak Jokowi, gila-gilaan. Kayak orang heran saya gitu loh. Itulah panggilan-panggilan hati. Mungkin suara kerasmu dan keberanianmu itu jangan kamu salah jalan. Kamu di Pak Jokowi gitu mungkin kali ya. Iya. Iya. Jadi kita kembali lagi. Padahal kemarin saya sudah tutup buku loh Pak. Saya pikir ngapain sih ribut-ribut. Tapi Ibu sekarang sudah agak menjadi lebih apa ya, lebih bisa membaca arahnya akan kemana isu ini ya. Ketika Ibu didatangin teman dan dia kasih info, si ini loh pelakunya Bu Diana. Sudah menjadi lebih, artinya peta jalan dari seluruh skenario cerita ijazah palsu ini Ibu udah tahu nih akhirnya akan di mana ya. Nah, karena dengan dapat informasi itu, makanya ketika saya di panggung saya bilang saya akan robohkan panggung kalian. Oh, itu karena info itu. Karena info itu. Makanya saya bilang saya akan robohkan panggung kalian. Aiman kayaknya pasti akan kejar Ibu juga. Ayo mudah-mudahan. Tapi Aiman kalau bisa kejar saya, kasih adu dulu dengan Tifa dulu. Berdebat ya. Berdebat, kita adu tentang ijazah. Nah, kita adu wawasan ya kan. Nah itu di situ siapa yang bodoh, siapa yang benar bodoh. Itu masalah ijazah saya senang banget tuh. Ayo. Iya. Kalau misalnya ya kita nggak tahu manusia ya Bu ya. Kita kan selalu berharap yang baik-baik saja. Iya. Siapa tahu barangkali sejak habis satu panggung dengan Bu Diana kemarin di studio, mereka kemudian berpikir di rumah, iya ya, masa sih saya dibilang preman sama Bu Diana, kan gitu ya, berarti preman. Kalau misalnya dia insaf dan dia ingin meminta maaf kepada Pak Jokowi, Bu Diana mau mengantarkannya ke... Mau dong, orang mau berbuat baik masa kita nolak? Mau? Mau. Mau. Kalau dia mau datang minta maaf ke Pak Jokowi, saya ngantar, saya dampingi. Orang mau berbuat baik, ya kan? Salah-salah Tuhan aja memaafkan manusia, masa kita sama manusia tidak memaafkan. Tapi kalau dia mau minta maaf tapi sudah sebagai tersangka kan tidak akan menghapus kasusnya. Ya itu, ya itu lagi satu. Secara manusia kita harus saling memaafkan. Tetapi kalau hukum mau berjalan ya terserah, kecuali Pak Jokowi bilang sudah stoplah, saya ampuni atau bagaimana ya nanti lain lagi. Ibu maunya apa ini? Kalau saya maunya Pak Jokowi mengampuni kemudian Pak Jokowi cabut laporan atau tetap proses hukum berjalan? Oh, jangan cabut laporan. Untuk kalau mereka datang ya mereka minta maaf, minta ampun, sujud ke Pak Jokowi di kaki Pak Jokowi, misalnya Roy Suryo, si Tifa, si Rismon sujud minta maaf Pak Jokowi, saya sudah salah, ya kan?
mohon diampunkan kesalahan saya, kan bisa aja manusiawi Iya. kan Bu. Iya. Dan kemudian Pak Jokowi ya memaafkan dan oh ya udah saya cabut laporannya misalnya, kan Iya. Pak Jokowi orang baik. Ya, itulah saya bilang kalau saya tidak mau. Yang ini hati kita kan beda dengan Pak Jokowi. Oh Ibu nggak mau? Kalau saya nggak mau. Kalau saya bilang enggak, jangan, tetap hukum tetap jalan, tapi maafkan mereka. Cuma kalau bisa diperingan kayak hukuman gitu aja supaya efek jerah biar masyarakat tidak lagi sembarang memfitnah-fitnah orang gitu loh. Nanti kalau tidak begitu nanti orang bilang nggak apa-apa, nanti besok kita pergi minta maaf cium tangan selesai juga. Jangan. Jangan. Kalau dari awal mereka baru pertama kali ya. Itu nggak apa-apa. Ini ada bangsa sudah saling caci maki, sudah terlalu perjalanan panjang terus putus begitu saja kan juga. Karena saya menduga dengan informasi Ibu ini aja bahwa Ibu sudah tahu nih siapa di belakang mereka, siapa yang bayar mereka. Sudah ada orang yang datang ke Bu Diana memberikan informasi. Mereka ini dibayar oleh si ini misalnya ya kan. Mulai takut juga Bu mereka barangkali. Jangan-jangan kalau ketahuan siapa yang bayar dan ternyata itu benar, habis pula kita ini. Kan begitu Bu? Iya. Iya pastilah. Pastilah. Tidak mungkin sekarang gini logika aja loh. Mereka show begitu panjang. Show-nya terlalu panjang. Ya mereka kalau show pendek mungkin orang ya udah gitu kita kayak kita gini kan Pak ya sekali cerat udah selesai. Tinggal masyarakat yang menilai, netizen yang mainkan bahasa kita, enak kan? Tapi ini mereka enggak, mereka show berkepanjangan yang nanti mereka akan jatuh juga. Karena mereka salah orang. Televisi tempat Ibu manggung kemarin kira-kira terlibat nggak ya? Pertanyaan iseng saya aja nih. Udah tahu saya karena saya juga baru pernah di TV itu kan, saya juga baru kecuali saya sudah sering mungkin saya juga baru satu kali kayak itu. Ya maksud saya yang punyanya maksud saya bisa aja karena kan berlawanan politik sekarang dengan Pak Jokowi ya kan, nggak ada garis ke sana ya, atau nggak boleh disampaikan. No comment istilahnya. No comment. Kita jangan salah bicara sedangkan masalah BH dan celana dalam aja jadi bulian, apalagi masalah ini mampus deh. Iya. Saya pikir ada kedekatan atau bagaimana, nggak berani komen Ibu ya? Nggak berani komen. Baik. Nah, Bu, komen kalau ada di belakang saya mendukung saya banyak kayak mereka gitu oke. Kayak mereka kan. Mereka itu berani karena ada yang mendukung. Petinggi ya pokoknya. Ya iyalah, coba kalau tidak ada mendukung dua orang itu. Sudah kita tempelin aja mulutnya. Petinggi apa konglomerat? Ya ada petinggi ada konglomerat. Kalau petinggi juga kalau tidak ada konglomerat juga kan. Hari gini kalau kita udah pensiun buat apa kalau kita uang kita mau keluar buat hal-hal gini. Nanti setelah rekaman ini Bu kasih tahu ke saya siapa yang dimaksud. Saya penasaran juga soalnya. Janganlah. Nanti saya telepon orang di depan. Oke. Baik, Bu Diana, sebagai penutup Bu, apa yang Ibu rasakan sebagai sesuatu yang masyarakat ini sudah terjebak ya oleh informasi-informasi yang basisnya ini adalah DFK, disinformasi, fitnah dan kebencian. Apa saran Ibu kepada khususnya ya kepada Dewan Pers ya? Ini kan terjadi kan karena TV, khususnya TV-TV nasional yang menyiapkan panggung buat mereka. Apa pesan-pesan Ibu ketika mengikuti acara kemarin? Nah ya, setelah saya mengikuti acara kemarin, mungkin pesan dan harapan saya kepada Dewan Pers ya supaya membatasi orang-orang yang seperti ini untuk berbicara, menyebar kebohongan ya, atau ya seperti Roy kemarin itu mengangkat wayang dengan porno itu harusnya kalau bisa jangan gitu loh, kalau bisa jangan. Dan untuk media-media itu kalau bisa gini loh Bang, kalau orang yang dia sudah mengatakan jurnalis, dia jurnalis, seharusnya dia tidak boleh terlibat lagi di seperti dia menjadi host untuk kedua itu sebenarnya jangan. Karena nanti jadinya sudah gimana ya, rancu, karena dia kan jurnalis, dia harusnya kan netral. Nah tetapi kalau jurnalis yang sudah masuk ke situ, nah itu nanti akhirnya karena masyarakat ini tahu kan karena menonton. Iya. Ya orang sampai berantem masyarakat ini sekarang sampai terpecah. Masyarakat yang pro ijazah palsu dan yang kontra. Nah ini kan tiap hari masa sih mau anak bangsa jadi terpecah cuma karena
ya media-media yang selalu menampilkan orang-orang yang suka menyebar isu hoak. Jadi Media Ibu juga harus meminta kepada Dewan Pers agar membuat semacam surat edaran kepada seluruh media nasional, Iya. khususnya televisi, televisi. agar membatasi Membatasi. acara-acara mereka, mengundang ya para narasumber yang memang isinya cuma tebar fitnah. Iya, kayak kita kemarin isinya hanya cuma berantem-berantem gitu, sebenarnya itu tidak boleh sebenarnya ya. Tapi yang kemarin itu cuma karena saya menghadapi orang itu harus seperti itu. Kalau tidak kan mereka dua itu menggoreng kita habis-habisan di situ dan dipercaya oleh masyarakat. Betul. Oh ternyata ini benar, ini Pak Jokowi benar nih. Jasa mereka buktinya orang-orang pembelanya sampai mati keok oleh, kan masyarakat yang lihat tuh itu. Iya. Jadi saya juga sebenarnya tidak ingin seperti begitu ya. Tetapi kalau media memberikan kesempatan kepada mereka ya yang penyebar fitnah dan selalu berkata bohong di depan kamera, nah kita juga pasti mau mengimbangi, maksudnya melawan mereka. Iya. Kita kan tujuannya hanya membalansi, Membalansi, menyeimbangkan, ya kan, menyimbangi. meluruskan kalau memang Mengimbangi gitu loh. itu nggak benar, itu fitnah. Tapi Ibu memang concern sekali ya agar Dewan Pers turun ya, itu saya mengawasi minta, benar. seluruh program-program talk show yang talk ada show, di ya, televisi, kayak kemarin. khususnya yang ada perdebatan, untuk membatasi ya tema-temanya, narasumbernya yang memang orang-orang yang tidak menyebarkan fitnah, memancing orang untuk menyebarkan kebencian seperti itu ya. Iya, mending kita adu gagasan aja tentang masalah ini gitu loh. Adu gagasan oke. Tentang masalah ijazah, yuk dari mana aku punya pendapat begini, dia begini, yang intelektual, daripada seperti kemarin itu kan juga seperti Bang Aiman juga ya, maksudnya membiarkan Roy ketika orang berbicara menyela, itu kan jadi sudah tidak sehat. Tidak sehat. Tidak sehat. Harusnya kalau ada ini berbicara suruh diam dulu, jangan dia pegang mic seenak. Jadi saya lihat Roy itu seperti menguasai, kayak Dan itu rumahnya dibiarkan dia. oleh Aiman sebagai tuan rumah. Iya, sepertinya itu rumahnya dia, terus kita nih tamu gitu loh. Jadi dia mau marah kita seenaknya aja gitu loh. Seolah-olah memang dia punya kontrak, Iya. kontrak dengan televisi Iya, itu kita ya. lagi bicara dong. Apa ini? Taruh lagi dia. Habis itu angkat. Main Jadi potong-potong seenaknya, aja. potong-potong seenaknya, itu kan tidak sehat debat seperti itu. Akhirnya saya juga dengan emosi, saya memaki-maki, mengeluarkan kata yang juga tidak pantas, tapi itu benar. Yang saya kasih tahu itu seperti fisik perempuan tetapi jiwa perempuan itu benar. Karena perempuan itu memang jangan dilihat dari fisiknya saja, tetapi jiwanya dia. Oke, satu kalimat pendek buat Roy dan Tifa, apa nasihat Ibu? Roy dan Tifa, sadar dan jangan lagi kalian menyebar isu-isu fitnah atau datang ke kuburan Pak Jokowi. Ke kuburan keluarga kalian aja, kalian buat penelitian di situ. Nggak usah di kuburan orang. Oke. Baik. Terima kasih Ibu Diana Murni, seorang aktivis ya yang hingga pekan ini masih viral. Siap. Penonton Ruang Konsensus and Taking Indonesia, apa yang dijelaskan oleh Bu Diana ini sebenarnya, walaupun Bu Diana ini terkesan meledak-ledak, tapi orangnya baik hati. Dan memang saya menjadi tertarik dengan bocoran, walaupun namanya masih disimpan. Ternyata benar ada yang mendalangi, ada yang membiayain ya pergerakan dari teroris ini. Ya, dan Bu Diana katanya sudah dapat bocoran. Saya pengen tahu. Nanti suatu saat saya akan bocorkan buat penonton Ruang Konsensus. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita bertemu di Ruang Konsensus selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.